Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga musik. Kembali lagi sama kita di acara podcast Musik Ngupas seputar musik. Nah, malam ini alhamdulillah ya Om, cuacanya ya dingin, Ngegibring. Bentar, Gi, sebelum masuk biasa sponsor. Ya, berhubung tadi cuacanya yang dingin-dingin seger. Nah, Apalagi kalau bukan di boba. iya, Dengan tagline? Calmin Hero. Sama satu lagi. Apa tuh? Ada sahur lagi. Nah, iya buat warga musik yang pengen beli furnitur, pengen bikin apa Om? Furniture. Furniture langsung furniture. Ada Kalisa Woodworking dan juga Satu lagi yang ditunggu-tunggu dari video kemarin. iya. Kebetulan nih hari ini kita akan mengumumkan pemenang dari giveaway yang telah kita undi Kemarin ya? Iya kemarin. Wah. Jadi pemenangnya itu adalah Sahril Nah. Ramadan. Nah dia udah menjawab pertanyaan yang kemarin kita kasih ya Om. Dan dijawab langsung dikirim ke DM Instagramnya LKPMS. Nah iya warga musik. Nih hadiahnya buat kalian yang pengen juga, tunggu ya, nanti kita akan terus ada yang giveaway. Yo. Nah sekarang Om kita ada tamu spesial. Ya, Sangat spesial. sangat spesial, yaitu guru saya sendiri Om. Guru yang mengajarkan saya main gitar dari yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anda ada perubahan. Masih remah-remah. Warga musik, kenalin, ini guru saya Asgin. Asgin, Agin kalau saya nyebutnya. Agigin kan salah satu pengajar, rekan pengajar saya di LKPMS ya. Ya. Dia mulai mengajar tahun 2012. 2010, 2012 sekitaran lah ya. Sekitaran. 2012. Dia tuh orangnya yang pertama loyal. Mau hujan, mau badai, rek merina hiji, rek 2, 3, 4 datang terus. Yang kedua yang saya tahu dari Agigin ini, saya banyak mengenal para gitaris. Iya. Tapi layana ieu mah hiji. Ngeri Om. Segala bisa. Shredder dia mah. Schedule. Segala lagu bisa, segala teknik bisa. Sama dia mah karena ya bisa dilihat lah murid-muridnya yang sekarang beda dengan instruktur yang dulu-dulu. Nanti warga musik, Nah, bisa lihat. Agin ini punya YouTube juga ya Om. Punya YouTube di mana isinya tuh ya konten-konten dia main musik, main gitar. Nanti kita akan sertakan YouTube-nya Agin. Kemudian untuk prestasi geus teu kahitung. Apa kana mah walayana we mah. Di Bandung Barat, Cimahi mah walayana udah. Sang raja terakhir. Orang pun segan untuk ngabasan dia. Dan saya unggul dibanding Hadraman. Saking jagona. Nah, sekarang ini giliran kamu sebagai siswa yang mau nanya guru kamu. Silakan. Ayo. Salah mah cabok. Agin apa kabar Agin? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Makasihnya Agin udah mau datang. Menyempatkan waktunya Omnya walaupun dalam cuaca yang dingin-dingin sejuk itu. kayak gini. Musisi sejati. Beliau tetap datang ke podcast kita ya Om. Nah, Agin nih, kan warga musik pasti penasaran ya. Kira-kira Agin bisa main gitar itu dari tahun berapa? Maksudnya tuh dari kapan bisa mulai tertarik main gitar tuh sampai jadi instruktur sekarang? Dari kecil sih, Dari kecil? Wah, dari SD kelas 3-an. dari SD kelas 3. Terus ke gitar mana? Enggak. Walah. Kalau zaman rental PS. Jadi lain jalan ke HP. Zaman PS bisa gitar nah. Orang main PS, main gitar gitu ya. Faktor lingkungan musik. Yang membentuk Yang jadi bisa. Emang dulu di lingkungan yang suka musik juga, maksudnya keluarga atau gimana gitu? Ada keluarga. Oh. Nah, warga musik, jadi Agin ini ternyata dari kecil main gitar ya. Nah, kalau genrenya nih suka genre apa nih nih? Genre semua genre enak sih. Semua genre enak. Asik. Tapi yang paling top Nah, yang paling top Paling di dalam menurut Agin. Nah, ini metal. mata. Metal. Metal banget. nah, warga musik buat yang suka metal, coba tonton YouTube-nya juga ya. Jadi ntar malam ini karena ada master, jadi untuk sesi malam ini spesial ngopi. Nah, iya. Soalnya bisa kalau gak ngopi. Soalnya lah untuk ngopi jeung rokok sok alamukan yuk. Sok bodoh. Sok bodoh. Aduh.
Ternyata tadi tuh sampai mana? Inspirasi ya? Inspirasi. Ya Om. Metal. Metal ternyata ya. Agin terinspirasi dari siapa sih main gitar? Atau misalkan punya apa? Influence. Permainan. Dari Gusti Allah. Oh my god. Inspirasi secara agama, religius di Gusti Allah. Lalu secara player saha cenah Gin? Oh banyak player. Bisa disebutin ke? Hiji-hiji. Ingui, John Petrucci, Joe Satriani. Wah banyak. Ingui. Tapi kalau Ingui. nggak selama saya jadi partner kalau ngejam, dia lebih ke Petrucci. Petrucci. Oh lila teuing balik kirim tatar. Lebih ke Petrucci karakternya gitu. Jadi kan kalau Petrucci lebih luas mainnya teh nya. Oh, brung gitu ta. Aya di dia. Tapi Ingui jadi Ingui. Oh, benar sih. Kalau bawain Ingui ya sih gak Ingui. Nyata keunggulannya makanya Oh, ada segala musik bisa ya, Om. yang mau sekolah musik di sini gurunya ini. Nah. Mau kakak dia mah. Tapi kan salah satu cabok. Salah cabok. Cabok. Nah, Agin gini nih kan udah pasti ya Om, kalau main musik itu pasti punya band. Nah, pengen tahu nih Agin Gin warga musik nih, bandnya banyak gak? Atau band apa aja nih? Lah band yang non sekarang? Gin. Oh bubar. Kenapa tuh bisa bubar tuh? Bubar nggak leungit band apa? Nah yang saya tahu mah dulunya waktu ngajar teh saya bosen denger dia Kenapa tuh? juara wae. Wah, nah bisa gitu. Bosen. Kan itu hampir tiap sebulan sekali juaranya kayak wah juara the best terus we. Baheula. Tuh. Ya. Jadi dia memang nggak punya yang saya tahu sih dulu, Iya. nggak punya grup band yang tetap, jadi selalu diambil. Oh. Diambil. Tapi yang enaknya kan yang ngambil juara terus ke bawah juara, padahal mana yang halusnya masih betul mah. Nilainya biasa, ke bawah pun iya, halusnya mah. Sekarang kan masih ada nggak festival lah? Festival udah lama nggak ada. Udah lama nggak ada ya. Wah, masih kangen ya Agin Gin buat juara lagi atau udah bosen? Dan yang Generasi muda aja. Asik. Festival generasi Buat muda. ngasih kesempatan buat generasi muda. Dan yang pasti kan banyak band-band besar juga yang membutuhkan. Iya. Seperti apa Gin? Demon Dems ya? Oh udah. Demons Dem, terus Dajjal keluar. Dajjal. Bubar. Banyak lah band-band metal Bandung yang Yang progres sekarang masih Seven String Attack. Nah. Instrumen garap album. nah itu. Ditunggu ya warga musik hasil dari projectnya Agin Gin ini. Nah, Agin Gin kan sekarang sebagai sampai sekarang kan masih sebagai pengajar ya Om. Kalau boleh tahu dari tahun kapan Agin Gin mulai ngajar di LKPM sini Om? Dulu tahun 2010. 2010. Sekitaran 2010. Sekitaran 2010. Nah, 2010 dulu rambutnya nggak gini. Gimana? Segini tuh lah. Segini Oh, rambutnya. segini. Di pingmin kan. Segini. Tapi Agin Gin kenapa nih saya pengen nanya nih. Kenapa musisi itu identik dengan rambut gondrong? Nah, Capek we. Kudu gunting rambut we. Oh, jadi alasannya itu warga musik. nah itu botak. Bisa cabok. Juga lampu. Jadi alasannya rambut gondrong itu Itu pantas botak sirahna gepeng. Kan beneran lah mau jadi gitaris mah ya style kikituan. Oh iya, Jadi kalau jadi headbangnya mau emang botak headbang nah botak mah. Oh, gitaris metal. Wow. Tapi botak oge ngeunah hayang mun sirahna halus. Nah, balik lagi dari tadi ke instruktur ya Om. Sebagai pengajar, Agin Gin punya pengalaman nggak? Apa sih susahnya ngajar apa murid gitar gitu ngajar? Suka duka anak Gin ngajar cenah kumaha gitu ta. Dukanya yang murid malas. Oh, murid malas. Jadi minggu sekarang latihan ini, minggu depan lupa. Udah nggak ada orang yang bodoh, yang ada cuma orang yang malas. Nah. Saya sejenak ieu nya. Sejauh. Ini salah satunya. Jadi melihat kesalahan orang masa diri sendiri. Tapi makasih banget nih buat Agin Gin ya buat masih tetap ngajar gitu ya walaupun muridnya pada males ya tetap Jangan tanggung jawab. profesional Pengajaran tanggung ngajarnya. jawab. Iya. Nah, warga musik Agin Gin ini di samping dia pengajar, pemain festival juga, punya band juga. Beliau ini juga salah satu mantan pengurus salah Dari satu komunitas gitar yang cukup besar di Bandung, bahkan di Indonesia. Namanya itu IGC ya, Indonesia Gitar Community. Nanti saya sertakan nih YouTube IG-nya juga sekalian.
Nah, warga musik kalau pengen tahu relevansinya nih ya Om, Antara komunitas dan musisi. antar komunitas dan musisi kita bakal nanya langsung ke Agin. Mengenai musisi-musisi nih ya yang suka main musik gitu kan, untuk gabung ke suatu komunitas itu susah nggak sih? Gampang sebenarnya, tinggal datang aja. Tinggal datang gitu, Gak perlu dites. nggak perlu Wah, ada dites. tes-tesan. Kayak masuk pegawai negeri. Jadi santai ya, maksudnya. Tapi nanti di sana itu kegiatannya apa aja tuh kira-kira? Ya nongkrong, sharing, ngagibah. Itu jangan sampai kelewat berarti ya. Kayaknya kalau misalnya masuk komunitas gitu di aspek dulu enggak ya? Wah, Bawa parahan di jalan. Beda komunitas. Ini komunitas musik. Oh. Ya. Tapi semua alat musik boleh masuk ke sana atau Gitar. terus gitar aja? gitar. Oh, karena emang komunitasnya mungkin gitar ya, Om. Nah, yang jadi pertanyaan gini, penting tuh sih musisi boga komunitas? Coba. Kalau penting, ya penting gak penting sih. Nah, terpentingnya kumaha? Karena untuk buka tapi penting. Pentingnya mana sih ya? Relasi, banyak teman. Coba teman sharing. Nah, iya. Tapi dari dulu saya mau bikin Ciburui Drum Club susah. Kenapa? Kenapa? Arego. Oh, karena Ya bejakan Arego orang Pelelarang mah merasa paling jago, merasa ya. Padahal mah nggak ada yang jagonya gitu. Jago mah Gusti. Bener. Sama KB kayak drama di Takol. Maksudnya pingin bikin klub itu bukan maunya kita sharing, ngumpul, kegiatannya sticking segala macam. Dari pertama buka kursus sampai sekarang belum kejadian. Karena pada punya pada sok aing gitu, aing bisa ini susah. Balik lagi ke attitude berarti banyak. iya benar. Yang susah mah menjaga eksistensi sih. Nah itu Mendirikan gampang kalau udah jalan. Nah, mempertahankan. Pertahankannya yang sulit berarti ya. Ya enak kalau saya misalkan bikin pada larang drum club, misalkan ngedirin gampang, Iya, diisi dengan orang-orang yang egois seperti itu, Selama berapa tahun. bertahan wah eta. Iya. Ngomong-ngomong itu IGC dari tahun kapan? Dari tahun berapa itu? 2009. 2009 sampai sekarang masih aktif itu? Masih. Masih aktif. Alhamdulillah ya. Masih eksistensinya masih terjaga ya. Om? Berarti mau 12 tahun. Iya udah mulai mau 12 tahun. Mas ada balik. Sudah balik. Rada balik. Udah ketik. Alhamdulillah. Nah, tadi kan ngomong soal ego ya, ego dalam suatu komunitas. Berarti ada caranya juga Om untuk menjaga solidaritas antar komunitas nih. Gimana tuh Om caranya kira-kira? Ya justru eta can pernah sih. Can pernah Berarti ngiluan kita komunitas. kayak gitu. Makanya ini kan pengurus. Iya. Mungkin dia pertanyaan lagi kumaha carana mempertahankan solidaritas anggota. Kan anggota teh beda-beda karakternya nggak gitarna teh. Aya nu kadeu-kadeu pas aing pang bisana pang nyecik kumaha carana supaya tetep solid ta. Harus rajin ngumpul. Terus rajin ngumpul. Jadi intinya mah tidak ada jago-jagoan di situ mah. Enggak, yang jago mah ayam. Berarti di satu komunitas itu emang sangat penting menjaga attitude ya Om. Yang modalnya eta modalna. Karena emang attitude yang baik akan menimbulkan solidaritas yang baik juga ya. Susah sih kalau kita di komunitas pada aing pang jagona pada dasarnya gitar mah tetap dipetik. Iya. Drum ditakol mana naon sih nu diudang. Iya sih benar. Sebetulnya mah gitu sih dah. Karena kan setiap orang punya karakter masing-masingnya gitu, baik di gitar, baik di drum. Terus baik diangkat ke jagoanana naon, dan punya karakter masing-masing. Gitu kalau menurut saya nya pesan ka larang we mah tong merasa orang bisa ayo ngumpul lah naonnya atau sharing naon. Kayaknya seru ya. Daripada khusus di samayar atau ayo orang ngumpul-ngumpul saya dibere ilmu malah ada ilmu mah dibagikeun mah lain meakeun tapi kakak namahan. Eta makanya saya ngundang lagi gini tuh pingin berbagi bagaimana pengalaman dia di musik. Kan kamu jadi tahu pengalaman Agigin, pengalaman ngajar. Intinya mah orang berbagi be. Kita ini sebagai pengajar di LKPP berbagi. Tadinya ke para junior ya, kumaha pengalaman ilmu kita dah seperti tadi dibagikan banyak nama handai ke kawasanana. Mau beak yang Mau beak yang Iya mah. sih, bener. Lamun duit dibagikan beak. Nah, tapi gini Om, tapi kalau misalkan pasti ada aja orang yang kayak gitu ya kan. Gimana cara menyikapinya nih Om?
kalau ada orang yang sombong, saya merasa paling jago di sini, baiknya menyikapinya gimana tuh? Atau Ya. gin, Nah, Antep kan. jangan ditemenin gitu Kak. Untuknya penggedengekeun. Oh, kalau misalnya kita jualan datang, Gin, mending ngadu lah, ya bro. Main naon? sih. Untuk naon? bener kan? Kata saya juga apa yang mau diambilin? Iya Dapat-dapat punya karakter. Sekarang misalkan datang ke sini pemain drum, ngabarebet cekuna. Ya silahkan ngabarebet nanti karakternya mana tarik cek kakina. Tapi di berejes, aduh saya belum bisa, berarti ada kekurangan ya, kelebihan setiap personil teh. Jadi jarang loh, nyaginnya yang saya tahu setiap musisi bisa kabeh gitu. Ese. Ya pasti aya di PK resep hiji. Pasti gitulah. Ya kamu gitaris nge-jazz, yang resep nge-jazz. Iya. Walaupun memang rock bisa. Iya, Tapi tetap aya kesukaan masing-masing. Gitu. Agigian mungkin suka metal jazz. Dangdutnya bisa, Tapi si soalnya gitu. Iya sih. Ya misalkan tantang ku gitaris dangdut, gin kita solo dangdut ya dia paling jago, bukan berarti Agigin nggak bisa. Bisa kan soalnya nggak dapet karena dia metal. Gitu. Oh iya. Feel-nya berarti ya. Juga ngomong, we Sunda bahasa Inggrisnya kumaha? Nah, Iya, gitu. Jadi logat metal main jazz, logatnya metal. Jadi main dari kebiasaan kita juga Ya, ya. karakter, Feelingnya, karakter. karakternya juga. Karakternya tetap. Berarti kesimpulan ya, udah mulai masuk kesimpulan nih. Berarti tadi kan disebutin bahwa memang musisi itu harus setidaknya ikutlah komunitas. Biar kita punya relasi. yang ya. harus jadi pertanyaan attitude kudu kumaha jadi seorang gitaris itu yang harus Oh iya, so benar. kumaha attitude jadi seorang gitaris ya harusnya Attitude yang baik sebagai gitaris itu gimana sih apalagi kita masuk ke dalam sebuah komunitas misalkan kita nih murid ibaratnya masih belajar masih belum tahu banyak lah misalkan tentang gitar tekniknya misalkan datang ke suatu komunitas misalkan datang ke IGC ngumpul. Nah, di sana gimana sih kita harus bertindak gitu, maksudnya dalam artian bersikap supaya kita tuh memang dapat ilmunya juga di sana, bisa sharing juga di sana. Karena kan banyak juga yang ya bisa disebut musisi-musisi yang baru belajar tuh malu untuk bertanya kadang. Jadi mungkin lebih seringnya tuh ya nonton YouTube aja, buka-buka website gitu kan untuk belajar. Sedangkan kalau misalkan kita di komunitas lebih enak kalau nanya ke yang lebih punya pengalaman. Nah, kira-kira dari Aging gimana? Attitude mah yang penting sopan, bisa berbaur, tong ngarugikeun batur. mending kene mun cek sudah nama bodoh alewong nya gitu lu mata tanya Ya, bener. Mau ke orang yang lebih kecil, lebih di bawah umur, tapi ai jago mah nya diajar. Bener. Tapi kalau misalnya yang datang ke komunitas terus bawa ukulele kumaha? Kan sama gitar. Sama, beda instrumen tapi dalam gitar. Tapi baik. Yang bisa wae. Boleh, kan kita komunitas diperuntukkan untuk intinya untuk alat petikelnya. Iya. Dan yang bisa wae ngumpul naik daerah mah. Naik daerah mah bener. Kejuaraan online dulu. Ya, bisa ditanyakan Nah, iya, Aging juara-juara online. Udah sering Online mah kan bisa jarang. ya saya tuh lihat di Instagramnya Aging sering ikutan kayak kompetisi. Ya. Kompetisi kayak Ibanez. Apa sih Ibanez tuh? Kalau Flying to Ibanez atau apa ya? Kayak Flying to Ibanez terus Schecter. Jadi kan biasanya warga musik ada mereka tuh brand-brand gitar itu bikin Adain satu kompetisi di mana nanti para gitaris memainkan MIDI, instrumen MIDI terus diisi sama melodi, dimasukkan ke YouTube, nanti dipilih nominasi, di voting sama juri, siapa yang paling bagus mainnya dan itu dapat hadiah. Seberapa kali juara? Agin Online mah sekali, Terus? sekali. Yang live? Live mah mau lupa lagi. Bukan lupa lagi yang pasti. Istaka itu udah terlalu banyak Tahun mungkin. lama. Gitar dari hadiah ya seberiji dulu. Hadiah gitar. Hadiah gitar mah Ayah 2 hadiah gitar. gitar senjata pribadi, gitar pribadi ya seberiji. 2 sekarang. Jadi 4. Sedih. Udah 2, tinggal 2. Karena pandemi. Jadi warga musik emang Nah itu makanya ya kasihannya itu seperti itu para musisi itu ya harusnya lihatlah para musisi yang berkompetensi di bidang musik metal segala macem hartanya senjatanya habis dipakai
buat makan. Buat Ah, kerupuk. eta Karena masa pandemi jadi ya nggak ada event, nggak ada festival lagi buat ya nambah-nambah lah ya ibaratnya om ya. sok tips-tips sekarang tanyain untuk tips-tips menjadi seorang gitaris apa. Ah, kira-kira tips untuk yang baru belajar. Nah, baru belajar. baru kohela supaya bener. Tips lah cenagin apa Gin tips untuk seorang gitaris supaya mahir. Tips yang rajin latihan, cari kesalahan diri sendiri. Nah, Tapi perlu nggak kita latihan itu ada seorang guru gitu? Atau Perlu emang sih. YouTube aja jadi gitu bisa? dia gimana pertanyaan gitu? lagi mending kursus ke orang langsung mending lalajo YouTube. Nah, Kalau saya sebetul dari belajar juga dari kursus sih. Enaknya kalau saya pribadi kursus. Mungkin Jadi ada yang ngarahin. namun misalnya YouTube mah kurang lengkap menurutnya. Iya. Lengkap mah lengkap sih. Jadi kalau yang saya tahu loncat-loncat, belajar ini belum beres. Aduh iya, ayo halus deh. Belajar ieu deui, belajar ieu deui. Jadi step by step. ya seperti konten kemarin kan mengenai digitalisasi. Iya. Saya bilang kan bahwa memang sekarang sekolah musik itu pada sepi itu karena pandemi. Yang kedua dorongan untuk belajar live secara face to face-nya udah jarang karena ada YouTube. Padahal mah tetap sekolah musik face to face mah penting. Penting, harus ada yang ngarahin. Ngarahin tetap. Jadi ketahuan ya om kalau misalkan Iya. kita salah, megangnya salah, misalkan maininnya salah dan terstruktur gitu belajarnya nggak loncat-loncat. Ya, ngetes kesabaran, terstruktur basic 1, basic 2, ayo ada YouTube mah yang Emang lengkap YouTube tapi bertahap. Bertahap. Itu bertahap. Ya sekarang kan bayanginnya kalau orang-orang yang nol orang diajar gitar, aja YouTube jadi beres teknik naon, tekniknya liur. Iya sih. Makanya kan kalau yang datang ke sini nol, dilihat dulu sama Gigin, dites dulu. Bisanya apa kalau dia nol, belajar chord dulu sampai mahir, semua chord dikuasai. Terus belajar nyanyi-nyanyian lah, ngisi-ngisi chord gitu. Nah udah mahir baru mulai ke notasi. Nah notasi penting tuh Gin ya. Kadang-kadang orang berpikir kia lo naon gitar maca not, ngadra maca not. Tah cek manggingin sendiri nih, cek instruktur gitar, master gitar penting tuh musisi diajar notasi, maca not, jeung nulis. penting sih. Tuh. Kalau bikin lagu lupa tinggal ditulis. Nah, Jadi nggak ini, tinggal buka buku. Apa lagi? penting belajar notasi itu. Makanya saya bilang apa? Bahasa musik itu notasi kan? Iya. Tapi banyak dilupakan om karena emang susah belajarnya tuh. Susah teh, malas. Ah, Ya. Sesatu karena mana? Karena malas.